ulangi 3 bangunan yang dimana bangunan-bangunan ini adalah merupakan bangunan dari Dinas Provinsi Lampung, di mana nanti di Masjid Al-Hijrah ini adalah tamu VVIP Jenderal. Di sini juga nanti menteri juga akan bertempat di sini. Di sini juga akan ada panggung, adalah tempat kegiatan berlangsung. Selanjutnya di depan masjid di sini ada gedung DPR. Ini juga digunakan untuk tempat ulama-ulama lokal. Di sini juga sudah berfungsi jenderal. Di sekitaran gedung DPR ini juga sudah terdapat beberapa paskes, beberapa toilet, WC umum yang akan digunakan selama kegiatan ini. Jadi WC umumnya kurang lebih ada di sekitaran sini, jenderal, sudah banyak di jenderal. Jadi kurang lebih jumlahnya itu sekitar 3.000 ya, Pak ya. 3.000 WC umum yang sudah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya yang hitam-hitam ini jenderal, ini adalah tenda jemaah. Ini tenda jemaah yang digunakan oleh jemaah-jemaah yang baik berasal dari Lampung maupun dari luar provinsi Lampung sini menempati daerah-daerah ini jenderal. Selanjutnya di gedung gubernur sini juga jenderal, di sini akan juga digunakan untuk jemaah dari luar negeri. Kegiatan tactical floor game ini kami sebelumnya sudah berkoordinasi dan kegiatan pengamanan yang akan kami laksanakan di kegiatan tablik akbar ini. Kami sudah berkoordinasi dengan dalam hal ini Pak Kapolda melalui Karohop melaksanakan rapat koordinasi rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan tablik akbar Indonesia Berdoa. Selanjutnya kami juga melaksanakan pra TFG yang mana dipimpin oleh Bapak Kapolres Lampung Selatan. Selanjutnya kami juga sudah membuat pos, jenderal kami laporkan di sini ada 5 pos yang kami buat, di mana pos yang di sini ada pos terpadu jenderal. Ini pos terpadu untuk semua unsur pengamanan di sini jenderal izin. Selanjutnya di sini ada pos lalu lintas, pos pamlantas yang nanti akan berkoordinasi dengan panitia dari pelaksana untuk melakukan screening di depan sini. Selanjutnya di sini ada pos PAM 2 yang ditempatkan di depan di sini jenderal. Selanjutnya ada pos PAM 3 ini di dekat ruang Masjid VVIP, Masjid Al-Hijrah. Selanjutnya di sini akan ada pos juga lagi satu yang akan kami isi untuk plottingan personil jenderal. Selanjutnya kami dari Polres Lampung Selatan juga sudah menyurat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk membackup kegiatan di mana kami merujuk ada 6 fasilitas kesehatan yang kami tunjuk dan kami mintai bantuan untuk peletakan ambulan di sekitar lokasi jenderal. Jadi tujuannya adalah kami menyurati fasilitas kesehatan ini apabila terjadi situasi potensialnya jenderal kami laporkan. Kami juga dari dinas dari Polres Lampung Selatan juga bersurat kepada BPBD, bersurat kepada Basarnas, bersurat juga kepada Satpol PP untuk membackup kekuatan kami di dalam pelaksanaan kekuatan di pos pengamanan terpadu jenderal. Selanjutnya kami juga sudah berkoordinasi dengan panitia. Kemarin pada hari Minggu jenderal kami sudah berkoordinasi dengan panitia untuk bagaimana nanti sistem pengamanan yang akan dilaksanakan dalam hal ini oleh Polda Lampung. Kami dari Polres Lampung Selatan juga sudah melaksanakan KRYD, di mana KRYD ini sudah berjalan dari hari Minggu, dari tanggal 23. Personil yang kami libatkan dalam KRYD ini berjumlah 107 personil jenderal. Jadi hari Minggu itu sudah kami insert di lokasi yang kami bagi di beberapa pos. Itu jumlah personil yang kami libatkan adalah 107 orang, di mana kami bagi menjadi 3 regu. 1 regu itu kurang lebih berisi 33 sampai dengan 34 orang. Hasil koordinasi juga kami dengan lalu lintas, kami juga sudah membuat
papan himbauan. Jenderal, izin kami membuat papan himbauan yang kami pasang di sepanjang jalan-jalan ini sampai dengan menuju ke ITERA, sehingga nanti akan mempermudah jemaah atau peserta tabligh akbar yang akan melewati jalan-jalan yang telah ditentukan. Izin kegiatan yang akan berlangsung selama kegiatan tabligh akbar Indonesia berdoa di Kecamatan Jati Agung. Jadi untuk masa yang akan untuk jemaah yang akan hadir dari arah ITERA, Jenderal, nanti akan di stop di pos, Jenderal, izin. Jadi jemaah akan di pos 1, Jenderal. Di pos 1 ini nanti akan di backup oleh lalu lintas. Di sini sudah ada pos keamanan yang dibuat oleh panitia, izin ya Pak ya, dari panitia. Nanti di sini akan melaksanakan screening, Jenderal. Jadi bis maupun kendaraan roda 2 di sini akan menyetop kendaraan, Jenderal, untuk memeriksa dari mana, berapa jumlah peserta yang hadir. Selanjutnya kendaraan-kendaraan yang mereka bawa akan kami arahkan untuk parkir. Jadi kendaraan yang parkir nanti akan disiapkan kurang lebih ini setengah 500 meter sampai 1 kilometer, kemudian ada tempat parkir bis. Selanjutnya di sekitaran jalan ini juga ada kami siapkan parkir bis. Untuk parkir roda 2, parkir roda 4 akan kami arahkan ke sebelah rumah sakit Bandar Husada, Jenderal. Selanjutnya untuk kendaraan roda 2 nanti akan kami arahkan parkir di sebelah jalur 2 ini, Jenderal. Sedangkan untuk jemaah yang hadir baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 maupun kendaraan besar bis, jadi akan disiapkan bis, Jenderal, oleh panitia. Jadi nanti bis ini akan mengantar, Jenderal. Jadi nanti bisnya akan di sini naikkan jemaah, diantar sampai ke Bundaran, Jenderal. Kecuali nanti untuk tamu VVIP akan diantar langsung ke tempat VVIP, Jenderal. Tapi untuk tamu untuk jemaah yang lain akan berhenti di sini, Jenderal. Jadi akan berjalan menuju ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya bis akan kembali lagi memutar di daerah pos ini, Jenderal. Selanjutnya kembali lagi ke sini melaksanakan pengikutan dan kembali lagi ke lokasi untuk parkir halte bis, Jenderal. Izin, Jenderal, itu untuk mekanisme pengantaran atau jemaah yang akan masuk mengikuti kegiatan, Jenderal. Selanjutnya kami laporkan apabila nanti terjadi mitigasi atau musibah bencana alam, Jenderal, misalnya ada banjir atau tanah longsor yang ada di sekitaran lokasi, itu langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami nanti berkoordinasi dengan panitia untuk mengarahkan, pakai pengeras suara untuk mengarahkan jemaah mengikuti jalur evakuasi yang kami persiapkan, Jenderal. Jadi kami siapkan jalur evakuasi kembali di titik kumpul. Apabila nanti ada korban atau dari jemaah ini, ambulan-ambulan yang sudah kami plotting di titik-titik ini akan langsung mengantar ke rumah sakit Paskes rujukan yang terdekat, Jenderal. Jadi jemaah-jemaah mungkin yang ada korban nanti akan langsung ke Paskes rujukan, Jenderal. Itu saja mungkin, Jenderal, yang bisa kami sampaikan. Kami lebih dan kurang apabila ada hal-hal yang kami kurang pas, kami mohon maaf, Jenderal. Kami mohon masukannya sehingga kegiatan rangkaian pengamanan tabligh akbar ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian logistik, Jenderal, yang kami plotting untuk pos Brimob dan Dinsamatra, Jenderal. Jadi di sini kami siapkan pos sehingga mungkin ada gesekan yang terjadi antar jemaah mengibatkan keributan. Damas jatuh di Dinsamatra sini akan bergerak, Jenderal, disesuaikan dengan eskalasi yang ada nanti. Apabila situasinya unik masih dilaksanakan di dalam masa awal. Selanjutnya apabila nanti naik ke situasi merah mungkin diambil alih langsung oleh Kapolres, nanti akan menggerakkan menggerakkan Brimob, Jenderal. Saya sampaikan. Ini pos PAM ini ada berapa?
Saya izin Jenderal untuk pos PAM di luar pos terpadu ada 4 Jenderal. Tempat ya. Nanti maksimalkan fungsi pelayanannya. Siap. Jadi nanti ada tulisannya ya. Siap. Nah, nanti pos pelayanan dan pengamanan. Ya. Siap. Jenderal. Jadi pada kegiatan ini kita lebih mengedepankan kepada pelayanan. Pos pelayanan dan pengamanan. Kita yakin lah insya Allah dalam kegiatan ini semuanya akan berjalan dengan lancar, ya kan? Amin. Dan kita akan maksimal memberikan pelayanan. Amin. Ya, jadi pos pelayanan dan pengamanan. Oleh karena itu, ya maksimalkan apa tadi ya, koordinasi dengan stakeholder ya, di internal maupun eksternal. Internal ya di lingkup kita ya, itu ya antar tadi di Polres, antar Satker, ke Polda, dengan satuan atas ya kan. Yang eksternal tentu ini ke luar ya. Tadi kaitannya sama apa dinas-dinas terkait ya. Nanti yang perlu surat ya dibuat suratnya gitu. Kalau memang dibutuhkan dari kita, saya akan tanda tangani. Ya, kenapa? Karena seperti misalnya kebutuhan kesehatan ya, Kabitokes ya. Jadi nanti di pos-pos pelayanan itu apa? Ya alat-alat kesehatan yang memang setiap saat dibutuhkan oleh jamaah. Ya, karena beda-beda. Saya cukup dengan Paramex saja udah sakit kepala saya hilang. Betul, gitu. Semua obat dokter malah saya nggak sembuh. Misalnya gitu, ya. Ya jadi di pos pelayanan itu nanti pelayanan ya, pos pelayanan ya. Ya, jadi saya lebih mengedepankan kepada kita memberikan pelayanan. Ya, ketika memang ada dugaan-dugaan nanti terjadi kriminalitas, ya tentu sudah harus siap ya, takdir ya. Itu ya, karena di sini kan banyak kendaraan ya, banyak orang ya kan. Mungkin juga ada orang yang kemudian punya niat jahat kan. Tapi kan sifatnya nanti sementara di sini ya, di situ dibawa ke Polres. Ya. Jadi misalnya masalah alat-alat kesehatan di tiap-tiap pos itu udah harus ya. Terus juga dengan dinas apalagi kebutuhan air dan sebagainya itu ya. Jadi komunikasinya dari sekarang sudah harus ditingkatkan gitu ya. Antar dinas ya. Jadi dengan stakeholder tadi ya. Anda kan tadi bilang stakeholder kan? Itu ya, internal, eksternal, komunikasi ya, mengingat memang ini jamaahnya tadi perkiraan berapa? 600 sampai 1 juta lebih ya, jadi 600.000 orang ya. Itu ya, jadi fungsi pelayanannya itu kita kedepankan ya, khususnya di pos-pos ini. Makanya dituliskan di pos pelayanan dan pengamanan ya. Gitu. Kemudian tadi betul-betul apa tadi ya yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan dan sebagainya itu sudah harus dicek, dilihat mobilitas kendaraan ya tadi ya. Gitu. Ya saya kira dari saya itu ya, nanti selain apa, selain TFG ini ya mungkin nanti bisa disimulasi langsung di lapangan. Ya, disimulasi langsung di lapangan mekanismenya yang ada di Renpam ya. Itu ya. Kan masih tanggal 28. Tapi kan sampai sekarang ini udah banyak yang hadir. Ada sekitar 5.000 orang ya. Ya, kita lihat di apa di media sosial itu udah banyak sekali ya, banyak sekali. Maka kita udah harus siap ya dengan memberikan pelayanan yang terbaik, baik dengan kegiatan-kegiatan rutin kita ya maupun dengan rencana pengamanan dan pelayanan yang secara khusus dibuat terhadap kegiatan ini ya.
Jadi sementara dari saya itu ya. Jadi memang betul-betul harus diperkuat ya dari sekarang komunikasi, koordinasi dengan stakeholder tadi, gitu ya. Itu ya, baik di internal maupun eksternal ya, dengan dinas-dinas terkait baik yang ada di kabupaten ya maupun di tingkat provinsi ya. Itu kita kita upgrade level komunikasinya ya. Saya kira dari saya itu ya, dari panitia ya. Mungkin kalau secara spesifik karena kita ingin membangun kemitraan, ya, kita membangun kemitraan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan ini disinilah kita lihat bahwa internal panitia ini kalau dibekal oleh kepolisian sepertinya agak pincang Pak ya. Nah, ini kita sudah buktikan di lapangan. Dan ini sekarang masyarakat ini sudah merasakan antara panitia dan kepolisian ini sangat indah berjalan. Terima kasih Pak. Di sini kami bawa bidang-bidang transportasi, pirosa penanganan internal, dan juga parkir. Ini yang sangat vital di lapangan. Jadi kalau Bapak kotanya dipersilakan apa ditanyakan, tapi yang jelas bahwa insya Allah besok sudah mulai pembersihan di dalam medan pertemuan. Ya, jadi semua kita sudah bersepakat bersinergi bahwa kerjasama yang baik, bahwa intinya bahwa ini adalah pengamanan dengan kasih sayang dengan senyuman. Ya. Yang terakhir yang kita mau tindak kalau ada pelanggaran secara memang spontanitas yang tidak disadari, kita serahkan ke pihak kepolisian. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kalau Bapak mau tanya detail, bidang-bidang ini kami sudah bawa semuanya. Terima kasih. Kita sudah siapkan shuttle di Bekauheni dan sudah berkoordinasi dengan pihak tol. Bahkan terima kasih pihak tol juga memberikan layanan gratis untuk bus dan logistik kami. Bisa berjalan 1 bulan. Nah, kemudian untuk yang shuttle di dalam juga kita sudah siapkan sekitar 150 mobil pribadi 50 yang akan berkeliling di dalam lokasi istimewa ini dengan estimasi isi mobil-mobil yang terkumpul ini yang tidak berjalan ini akan parkir di gedung DPR. Oh di sini Pak? Iya di gedung DPR. Yang berjalan dia akan berbaris di sini menyambut kedatangan jemaah yang turun dari bus yang akan dikirim ke tempat dapur-dapur mereka. Itu yang untuk yang di dalam. Yang dari bandara juga bus itu sudah disiapkan. Kita juga sudah koordinasi dengan bus dari Disub dan dari Ibu Wali Kota juga membantu. Kita gandeng juga ada bakaran sekali Jakarta langsung untuk mereka insyaallah transport. Nah, kemudian untuk pelayanan kebersihan ini juga sudah kita siapkan juga. Kemudian untuk kamar mandi ini juga ada 3.000 dengan ada beberapa danau diambil dari beberapa danau dan minum air dan sumur-sumur bor. Kemarin Pak Karom sempat tanya, ini air ini katanya sudah di lab apa belum? Kita sudah jawab kepada beliau dan beliau kayaknya puas dengan jawabannya. Kalau di lab secara menurut kami belum, tapi kami sudah berkehidupan di situ sekitar 11 orang sudah 2 bulan. Makan, minum, pakai air itu, dan 16 sekarang sehat semua. Tinggal sampai sehat semua, nggak ada yang sakit hanya baru-baru sedikit saja. Karena ini besok sudah mulai pembersihan lapangan. Jadi kalau sekiranya ada anggota yang diturunkan, itu kami sangat menerapkan. Walaupun sebenarnya dari Kapolres Lampung Selatan sudah ini. Kemudian yang kami butuhkan di sana ini tenda-tenda petugas, baik tenda petugas internal maupun yang itu. Jadi masih ada beberapa tenda yang kita butuhkan, kita sudah sampaikan. Ya. Alhamdulillah. Jadi kami bersyukur ini komunikasi kita bangun antara panitia internal dan kepolisian itu cukup solid. Ya. Cuma kita aplikasinya nanti di saat ini mulai besok ini kita betul-betul bersinergi kemitraan
semua fasilitas yang kita sudah evaluasi, insya Allah sudah lengkap. Ya. Yang kemarin yang sangat kita tertarik itu masyarakat kita libatkan dalam parkir dengan panitia internal dan kepolisian. Ya. Jadi itu menjaga pengamanan bus-bus yang begitu ribuan dan mobil 4 roda. Insya Allah dengan panitia kedalam dan kepolisian dan masyarakat akan bersinergi kemitraan. Ya. Gitu. Jadi mungkin ini kita berharap bahwa hari ini Pak Jenderal, di sini kita targetkan jutaan orang datang dari sini puncak doa, akan berdoa mendoakan Indonesia, mendoakan seluruh rakyat Indonesia, dan ini dibutuhkan. Bagaimana kalau ini kan hari libur, kalau bisa dari gubernur juga pun kita sudah audiens sebagai mengajak masyarakat di saat hari H itu untuk sama-sama hadir semua karena di sini puncaknya Pak Jenderal. Ya. Dan di sini nanti setelah selesai 30 ini memang kendaraan ini yang satu kaligus pulang itu kalau datang kan bertahap. Kalau ini satu kali pulang di kendaraan, tapi alhamdulillah dengan koordinasi kita dengan kepolisian, insya Allah tinggal kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan semua bisa selesai. Kalaupun ada mau ditanyakan di sini juga ada. Kalau kata-kata kami dari masyarakat sekitar dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat juga di parkir bagian luar. Jadi kami fokus kepada parkir bagian dalam. Kalau untuk parkir bagian dalam, insya Allah kita sudah siapkan juga beberapa titik yang tujuannya untuk mengurangi kemacetan kendaraan-kendaraan yang berstiker. Karena nanti kendaraan-kendaraan yang boleh lalu lalang di dalam Medan Istimewa. Jadi seluruh kendaraan nanti itu kendaraan umum itu hanya batas ini saja, gitu, polisi. Nah, nanti kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di sekitar Medan Istimewa ini yang ada garis putih, mohon maaf, ini semuanya kendaraan-kendaraan yang sudah ada berstiker panitia. Nah, kendaraan berstiker panitia ini nanti kamilah yang diparkir bagian dalam yang akan mengkondisikannya. Nah, kita akan buat dari parkir. Nah, untuk alur kendaraan, ketika masuk ke Medan Istimewa, ini semua kendaraan kalau yang berstiker ini lokasinya di sini, lalu beliau kendaraan mengalami mesin jenderal, mohon izin, langsung ke sana. Ini langsung ke titik-titik hitoh ini tenda-tenda dari setiap provinsi. Nah, mereka mengantarkan jamaah ke setiap provinsi, mereka nanti berstiker ke sana. Setelah mengantarkan orang-orang dari provinsinya, mereka kembali lagi. Nah, ini kembali, kadang ada yang masuk ke sini jenderal, tapi kalau yang kendaraan yang ingin istirahat, kita siapkan lahan parkir di sekitar sini. Nah, ini jalur 2 yang insya Allah bisa bisa 2 jalur, 1 jalur bisa digunakan, 1 jalur bisa untuk parkir sebenarnya. Ini sepanjang jalan ini kurang lebih sekitar 1,5 kilo untuk parkir kendaraan. Nah, nanti yang ini bagian depan, bagian belakang ini nanti karena kita di sini ada Sendang Nano, ini juga banyak masyarakat nanti dari sini akan masuk. Kita akan siapkan juga lahan parkir sebelah sini jenderal. Mohon izin di dekat gedung adat. Di sini ada bangunan adat, di belakang ini ada masih banyak tanah-tanah lapang. Akan kita sinergikan juga dengan masyarakat yang ada di sekitar sini untuk bisa mengontrol parkir yang bagian sini. Insya Allah untuk parkir bagian dalam terkondisikan aja untuk parkir bagian dalam. Cuman kalau yang untuk bagian luar kita serahkan langsung kepada kawan-kawan kita yang dari kepolisian, dari lantas dan sebagainya. Alhamdulillah kami bisa kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian juga, dari Brimob, ada 3 beton udah ada beberapa yang kita pasang. Pertama untuk pos-pos ada 8 pos yang kita tempatkan, yang bagian untuk majma untuk setahun ini dari masjid itu ada sebelum masuk ke masjid itu ada 1 pos di situ untuk menemani daripada teman-teman kepolisian di situ.
itu ada tempat VIP di situ, ada para ulama, masyayikh kami daripada surah-surah dari negara-negara luar pun akan hadir mereka. Pas itu di ujung daripada tempat itu ada posko 2. Di situ kita kemarin dapat tenda daripada teman-teman kita dari PD2 itu ada kerjasama dari pas itu ada lagi pos 3, dia agak dekat kepada kantor gubernur. Pas ada pos 4 ujung daripada ke kantor gubernur, pas itu pos 5, nanti 8 yang dekat ke rumah sakit, itu pos kami yang utama. Jadi kami minta supaya teman-teman daripada kepolisian bantu kami, karena mungkin secara kelihatan johir itu kalau ada yang seragam, masyarakat lebih mudah ditertibkan. Karena nanti di dalam, terutama ketika acara sudah dimulai, itu kita akan buat di sini ada namanya portal, kita akan buat di situ. Teman-teman dari kepolisian sudah hantarkan waterproof semalam, kita sudah pasang, karena itu butuh kita buat daripada penggerek itu buat tutupan yang lain, supaya kendaraan yang dari sini ini nggak boleh masuk ke sana kecuali yang ada stiker. Jadi memang mereka di sini kita sudah sterilkan area sini untuk masuk ke dalam. Nah, kami minta juga boleh dari teman-teman kepolisian untuk bantu kami. Lepas itu daripada yang agak vital itu dekat masjid, itu di situ memang ulama-ulama pada ngumpul semuanya di situ. Ya, ini ulama-ulama ngumpul semua di sini, termasuk daripada surau-surau daripada negara-negara tetangga kita, bahkan negara-negara dari Eropa juga mereka pada masuk ke kita. Nah, di sini kami minta daripada teman kepolisian untuk backup keamanan, karena di situ yang minta maaf yang ada di situ untuk amir kami ini, maksudnya beliau ini pemimpin jamaah seluruh dunia. Itu beliau akan berada di masjid situ. Itu kekhawatiran kami beliau, karena kami senang kalau ada dari pihak kepolisian itu untuk bangun di situ ada yang standby, kalau bisa temani kami di situ, ada yang seksi penjaga. Kalau kami berlaku di sana, setiap seksi penjaga itu 2 jam, itu kita akan gantian. Nah, kalau bisa nanti ada yang temani setiap 2 jam itu dari yang berseragam, itu alhamdulillah kami senang juga, supaya nanti kalau terjadi apa-apa, karena kita secara ini kita akan buat secara humanis pada masyarakat. Cuman apabila di situ terjadi pelanggaran hukum, maka nanti urusan yang bapak-bapak yang berpakaian seragam kami lepaskan berkaitan kepada bapak-bapak sekalian. Dua, kami minta di ujung daripada Matma itu kita ada buat pos, ada pos polisi juga di situ. Jadi kalau bisa kami minta setiap pos yang 8 titik itu pos besar, ada teman-teman dari kepolisian yang juga bantu daripada membackup di situ. Karena itu akses daripada orang-orang yang luar, karena kita akan melihat mana yang peserta istimewa, yang mana yang itu tadi mungkin orang punya niat seperti dikatakan Bapak Kapolda tadi, ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang akan masuk ke sana. Nah, itu yang kita akan antisipasi. Karena 8 pos yang ada di luar tadi itu khusus memang pengamanan yang dari dalam dari luar ke dalam. Jadi kami hanya minta bantuan Bapak sekalian yang dapatkan dinas supaya bantu kami dalam proses itu. Untuk perkara yang lain dari Polri sendiri itu 1088 personil, dan instansi terkait itu 524 personil, sesuai dengan apa yang mungkin nanti disampaikan oleh jemaah atau panitia. Nanti regu-regu yang sejumlah 142 orang ini Pak, kami nanti tempatkan di pos-pos ini Pak, izin. Jadi nanti 42 orang ini kami tempatkan di pos tengah. Nah, sisanya yang 20, yang 100 orang kami bagi 4 nanti. Di sini membackup 25, di sini membackup 25, di sini membackup 25 dan 25. Nah, saya minta mohon izin kepada senior komandan masing-masing satgas
Ya silakan nanti siap berkoordinasi dengan panitia pelaksana untuk teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Saya sampaikan yang pertama, kebetulan saya beberapa kali ikut istimewa, baik itu sebagai peserta maupun sebagai pengawas. Nah, yang terakhir diwakili sebagai bintang sebagai masa. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti terjadi produk pada saat melaksanakan istimewa itu, ketika pada saat melaksanakan sholat. Pada saat sholat itu tempat duduk harus diperbanyak karena ini orangnya juga banyak pesertanya. Kemudian dilalui panas. Jadi situasi panas nanti akan mempercepat orang untuk dehidrasi. Dan dari kemudian saran kami, saya yakin nanti pasti akan banyak dari luar untuk mengirimkan air minum dan segala macam. Untuk selalu tersedia air minum, baik itu nanti yang dimasak maupun yang yang direbus sendiri misalnya. Kemudian yang terakhir yang paling penting Mas, biasanya sudah ada pengamanan seperti internal, sudah ada SPI internalnya, bagian pengamanan lah kira-kira, bagian pengamanan internal dari jamaah itu nanti terus selalu berkoordinasi kepada tim kita. Jadi saya kalau ada, saya yakin dari dari jamaah saya nggak ada masalah. Tetapi yang dikhawatirkan ini ketika ada orang-orang luar yang masuk, kemudian mereka membuat kasus. Nah ini yang harus disampaikan, jangan sampai nanti naik hakim sendiri dan segala macam. Ketika ada permasalahan selalu koordinasi dengan aparat kita yang ada di sana. Kita polisi Bapak Kapolda memerintahkan bantu semaksimal untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Saya kira begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda diizinkan baca kepolisian yang aktivitas tablik ada 40 orang nih kira-kira nih. Ini supaya bisa diaktifkan di lapangan lebih awal. Panitia besok pagi udah mulai. Sudah memaparkan secara gamblang terkait kesiapan kita rencana pengamanan dan memang sudah memberikan latar belakang ilustrasi yang luar biasa, gambaran terkait dengan kesiapan kita secara strategis, teknis dan taktis, kemudian prediksi ancaman kerawanan dan termasuk dengan keterlibatan pembagian tugas anggota di lapangan. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh anggota dan bukan cuma kita yang hadir di TWG hari ini. Kemudian informasi yang terdengar mengingat bahwasanya mungkin Maulana Muhammad Saad akan tiba besok ya. Nah, yang rencana mungkin tanggal 28 nanti maju 2 hari kan. Ini pengamanan juga harus siap juga mulai besok secara all out. Kemudian juga ada saudara-saudara kita mungkin yang pergerakan mereka dan menggunakan bis, ada yang jalan kaki ke tempat lain. Ya. Nah ini perlu pengamanan juga yang dari Bakau yang menuju ke sini dengan jalan kaki. Itu perlu diperhatikan juga karena dengan kondisi jarak yang jauh, kesehatan dan lain sebagainya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu yang harus diantisipasi. Mungkin kalau memang kita tahu ada jalan kaki di Bakau ke Kota Baru, kita harus siapkan jalan lebar. Termasuk anggota juga kita yang terlibat pengawalan dan sebagainya.